Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Kristus mengajarkan tentang roti hidup di dalam Yohanes pasal yang ke-6, maka kita akan menemukan ada satu kata yang kerap kali dipahami secara tidak benar oleh sebagian besar orang Kristen awam. Nah, pemahaman yang tidak benar dari kata tersebut itu berakibat sangat fatal sekali, saudara. Itu sebabnya saya ingin mengangkat dan mengungkap kata tersebut dan membahasnya pada video hari ini. Kata yang saya maksud di sana itu adalah kata bekerja. Terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Mari kita perhatikan. Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Harus diakui saudara, ketika kita memahami ayat tersebut begitu saja terlepas dari konteksnya, di mana Kristus di dalamnya itu mengkaitkan antara kata bekerja dengan hidup yang kekal, maka kita pasti memiliki pemahaman bahwa kata bekerja yang dimaksudkan oleh Kristus di dalam ayat 27 tersebut itu adalah perintah supaya saudara dan saya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pemahaman serupa yang juga terdapat di dalam pikiran orang-orang Yahudi yang mendengarkan Tuhan Yesus pada saat itu. Ayat 28 itu berkata demikian. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Dengan kata lain mereka ingin berkata, "Oke, kalau begitu pekerjaan apa yang dikehendaki Allah supaya kami perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Saudara, kita tidak perlu kaget dengan konsep-konsep seperti itu. Karena saya menduga konsep seperti itu sesungguhnya itu merupakan satu konsep yang universal. Satu konsep yang umum dipahami oleh sebagian manusia, sebagian besar manusia di muka bumi ini. Mengapa kebanyakan orang memiliki konsep yang demikian? Karena manusia itu menyadari bahwa mereka semua adalah orang yang berdosa. Nah, dosa itu menghalangi mereka untuk masuk di dalam kerajaan surga, untuk menerima hidup yang kekal di dalam surga. Itu sebabnya mereka berpikir secara natural harus ada sesuatu yang dikerjakan di dalam diri manusia yang berdosa ini untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang kata bekerja di dalam ayat 27. Kata bekerja yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kata bekerja menurut perspektifnya, menurut pemahamannya Allah. Dan itu dikatakan oleh Kristus di dalam ayat yang ke-29. Mari kita perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Saudara perhatikan, ternyata yang menjadi pekerjaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 27 itu adalah
supaya kita manusia berdosa itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai pribadi yang diutus Allah. Diutus untuk apa? Tentu saja kalau kita membaca secara keseluruhan dari pengajaran Kristus di dalam keempat Injil, kita mengetahui bahwa Kristus diutus oleh Allah untuk membereskan dosa manusia di atas salib, supaya mereka yang percaya kepada Kristus dosanya ditanggung, hukuman dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan ketika mereka mati mereka mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam surga. Saudara-saudara, ada satu ayat lagi yang juga terjawab melalui perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-29 ini. Ayat tersebut itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21. Ini seringkali dipahami secara sama dengan orang-orang memahami Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27 tentang kata bekerja. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tuh kan, tidak cukup bagi kita berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi harus melakukan pekerjaan Bapa. Nah saudara, pekerjaan sekali lagi yang disebutkan di dalam bagian ini dijelaskan di dalam jawaban Kristus Yohanes 6 ayat yang ke-29. Inilah kehendak Bapa itu. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Nah, kiranya melalui video hari ini saudara boleh dicerahkan dan saudara boleh membagikan video ini kepada orang lain yang memiliki pemahaman serupa sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati.